kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita boleh berjumpa di dalam episode yang tentang senjata Allah. Kalau di dalam beberapa waktu kita sudah berbicara tentang bagaimana diperlengkapi. Untuk bicara tentang senjata Allah, saya akan bacakan dulu firman Tuhan yang terambil dalam Efesus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian: kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat yang ke-14. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Di bagian ini kita bisa melihat tentang senjata Allah yang dimulai dari ayat yang ke-14, dikatakan jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Merupakan senjata yang pertama. Nah, tetapi kalau kita mau renungkan bagian ini, maka kita bisa mundur dulu sedikit dari ayat yang ke-11. Ada satu kata yang merupakan perintah, di mana ayat itu berkata kenakanlah itu. Dan di ayat yang ke-13 ada kata ambillah. Ini merupakan perintah aktif. Artinya untuk kita mengalami diperlengkapi dengan senjata Allah, ada sebuah tindakan proaktif yang harus kita lakukan. Maka dikatakan mengenakan. Di ayat yang ke-11 dikatakan kenakanlah supaya kita dapat bertahan. Jadi mengenakan untuk kita bertahan dari setiap serangan yang dilakukan. Sedangkan di ayatnya yang ke-13 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Jadi ada dua kata yang diulang, yaitu kata seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini memiliki arti bahwa kita tidak bisa meninggalkan satu senjata pun. Itu sebabnya di dalam dua ayat ini kita bisa melihat dikatakan seluruh. Artinya kalau tertinggal satu saja, mungkin kita tetap bisa berperang. Akan tetapi kita pasti bisa mengalami kekalahan. Nah, ada 7 senjata yang nanti kita akan bahas secara rinci. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran yang akan kita bahas saat ini. Kemudian senjata yang kedua adalah baju sirah
keadilan. Yang ketiga adalah kasih kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Yang keempat, perisai iman. Yang kelima, ketopong keselamatan. Yang keenam, pedang roh. Yang ketujuh, doa dan permohonan. Dari ketujuh senjata ini tidak ada satupun yang boleh tertinggal. Maka tadi di ayat 11 dan 13 dikatakan seluruh. Artinya kita saat ini mau belajar untuk diperlengkapi oleh Allah. Kenapa? Karena tanpa perlengkapan Allah maka kita tidak mungkin dapat berperang dan mengalami kemenangan. Senjata Allah yang pertama kita bisa lihat di ayat 14, harusnya tidak bisa dipisah. Tetapi kita akan bahas satu dulu. Dikatakan berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Berarti itu dua senjata. Nah, hari ini kita akan bahas satu dulu, yaitu ikat pinggang kebenaran. Tentu menjadi pertanyaan bagi kita bahwa kenapa ikat pinggang itu menjadi bagian yang pertama. Nah, kita perlu mengetahui bahwa ternyata pinggang adalah tempat vital, di mana tempat bertumpu seluruh tubuh ini. Pinggang adalah tempat di mana mudah cedera. Pada waktu pinggang mengalami cedera, maka kita bisa mengalami yang namanya kelumpuhan dan kecacatan. Dan tentunya kita berpikir bahwa ikat pinggang bukanlah senjata. Bukan senjata yang digunakan untuk menyerang musuh. Maka tadi di ayat ke-11 dikatakan supaya kita dapat bertahan. Nah, artinya ikat pinggang merupakan senjata pertahanan kita. Itu alat perlindungan. Ya. Di mana ikat pinggang itu mengikat, yaitu pakaian dan senjata. Yang pertama, apa saja yang dilindungi dengan ikat pinggang? Nah, ikat pinggang ini bukanlah ikat pinggang yang sering kita pakai yang lebarnya hanya beberapa senti. Tetapi ikat pinggang yang cukup lebar, di mana terbuat dari bagian dalam adalah dari kulit binatang yang cukup tebal, dan di bagian luar itu dilapisi dengan logam. Dan yang dilindungi yang pertama adalah bagian perut. Secara rohani ini berbicara tentang kebutuhan manusia, di mana menjadi tempat di mana iblis bisa dengan mudah melumpuhkan orang percaya karena kebutuhan di dalam kehidupan manusia. Nah, tentunya ini menjadi kewaspadaan bagi kita. Kemudian yang kedua, yang dilindungi oleh ikat pinggang, karena ikat pinggang ini memiliki sebuah seperti tirai yang ke bawah, yang juga terbuat dari kulit dan dilapisi juga dengan logam untuk melindungi alat vital. Kita harus menyadari bahwa seksual bisa menjadi sarana yang iblis gunakan untuk menjatuhkan, bahkan bisa melumpuhkan kita. Sehingga ikat pinggang kebenaran adalah menjadi perlindungan yang vital terhadap serangan daripada iblis. Maka dikatakan di bagian ini berikat pinggangkan kebenaran. Kebenaran ini menjadi dasar kehidupan yang mengikat
orang percaya. Menjadi syarat utama kehidupan kita. Maka bagian ini ditempatkan pada urutan yang pertama. Karena tanpa ikat pinggang kebenaran, maka seluruh perlengkapan senjata apapun itu tidak berguna. Karena iblis dengan mudah menyerang dan mengalahkan kita. Selain itu, ikat pinggang berfungsi untuk menguatkan pinggang. Terambil dari Amsal 31 ayat ke-17. Di bagian awal ayat ini mengatakan, ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Kita bisa melihat bagaimana ikat pinggang ini menguatkan. Kalau kita bisa melihat orang yang memiliki olahraga angkat besi, seringkali dia menggunakan sabuk yang cukup lebar pada waktu dia mengangkat beban yang cukup berat. Ikat pinggang ini akan menolong yang harusnya tidak mampu untuk diangkat, tetapi dengan adanya ikat pinggang itu, maka ada kekuatan untuk mengangkat beban itu. Itu memberikan sebuah gambaran bagi kita. Kalau kebenaran itu menjadi ikat pinggang di dalam hidup kita, maka kita pun disanggupkan untuk mengangkat setiap beban yang kita hadapi di dalam peperangan kehidupan kita. Dan ternyata ikat pinggang ini juga menjadi tempat untuk menaruh senjata. Kita bisa lihat di dalam kitab Nehemia pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Ayatnya berkata demikian, setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya. Artinya ikat pinggang merupakan hal yang vital, di mana tanpa ikat pinggang itu, maka kita tidak bisa membawa senjata untuk peperangan. Biarlah itu juga menjadi perhatian kita. Juga ikat pinggang ini digunakan untuk menyimpan kekayaan. Di Matius pasal yang ke-10 ayat ke-9 berkata, pada waktu Yesus mengutus murid-murid, ayat ini berkata demikian, janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Artinya di dalam ikat pinggang kita pun bisa membawa berkat itu. Nah, jadi lewat perlengkapan yang Allah berikan dengan berikat pinggangkan kebenaran, maka menjadikan ingatan bagi kita bahwa berikat pinggangkan itu memiliki arti adalah dasar atau kesiapan kita dalam memasuki peperangan. Karena tanpa ikat pinggang itu, maka kita sebenarnya tidak memiliki kemampuan, bahkan kita tidak siap untuk berperang. Nah, apa sebenarnya arti kebenaran? Nah, kebenaran adalah tidak menyimpang dari apa yang menjadi kehendak Allah, dan kebenaran berbicara
bicara tentang kesetiaan. Maka kalau kita melihat di dalam Efesus ini, berikat pinggangkan kebenaran, maka kebenaran itu haruslah melekat pada pinggang kita, supaya tidak memberikan kesempatan bagi iblis untuk menjatuhkan hidup kita. Maka tadi saya katakan dua hal yang menjadi vital, yaitu perut berbicara tentang kebutuhan. Kita bisa dikalahkan iblis, maka dikatakan tadi di dalam Matius 10 ayat yang ke-9, janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga. Memberikan satu arti bahwa kita bisa jatuh karena kebutuhan, kita bisa jatuh karena kekayaan, kita bisa jatuh karena keuangan. Maka dikatakan harus melekat. Dan yang kedua, kita bisa diserang lewat seks yang menjadi kelemahan. Itu sebabnya di Efesus ayat yang keempat, berdiri tegak, artinya tidak membelakangi musuh. Berdiri tegak berarti siap untuk menghadapi lawan. Kekristenan bukanlah lari dari masalah. Menjadi orang percaya bukanlah menjadi pengecut, tetapi siap menghadapi setiap tantangan kehidupan. Maka ayat ini berkata, jadi berdirilah tegak. Kebenaran menjadi dasar seluruh hidup kita. Saya akan tutup dengan satu ayat terambil dari Yeremia pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Ini menunjukkan pada waktu kita berikat pinggangkan kebenaran, artinya kebenaran itu melekat di dalam hidup kita. Maka ayat ini berkata, kita menjadi umat Tuhan, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagi Tuhan. Mari saya terus mendorong untuk kita mengerjakan kebenaran di dalam seluruh hidup kita. Dan kita boleh melihat pada waktu kita mengerjakan ini, kita akan terus boleh bertahan dan tidak pernah memberi kesempatan untuk iblis mengambil keuntungan di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita boleh terus merenungkan apa yang Tuhan ingin kita lakukan di hari-hari ini untuk kita boleh mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan marilah kita berdoa. Kami terus rindu kebenaran yang daripada Engkau. Boleh terus memberikan kekuatan bagi kami, memberikan perlindungan bagi kami, sehingga iblis tidak punya kesempatan sedikit pun untuk menghancurkan hidup kami. Kami terus minta untuk setiap kami yang mendengar program ini, untuk Roh-Mu memimpin setiap kami, sehingga kebenaran-Mu itu Tuhan boleh menjadi kehidupan buat setiap kami, sehingga tidak ada satupun yang mengalami kekalahan, tetapi boleh mengalami sukacita kemenangan yang daripada Tuhan. Kami bersyukur dan kami boleh terus serahkan program ini kepadamu, dan kami boleh panjangnya kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita semua yang sudah diberkati Tuhan
kita mau sama-sama katakan amin.